Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa amfiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid Al-Huda Barit Benut Karimun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan yang kedua, yaitu kajian kitab Muqaddimah Syarah Muqaddimah Al-Hadramiyah, yaitu Busrul Karim. Namanya kitab Busrul Karim, menerangkan tentang kaidah-kaidah dasar fikih menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kita mulai dari bab taharah. Mungkin pekan depan kita, karena dekat dengan Idul Adha, kita masuk di bab kurban. Jadi ada hal-hal yang penting kita perhatikan di bab kurban ini, karena ada masalah yang paling banyak perlu kita perhatikan ini kadang-kadang kekeliruan di masalah pembagian. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi nanti insyaallah kita akan kaji di pekan depan. Dan untuk bab-bab yang lain nanti sesuai dengan waktunya insyaallah kita akan kaji. Umpamanya sebelum ini tayang haji sebetulnya, manasik haji kita juga perlu juga. Manasik haji itu sebetulnya tidak sulit. Manasik haji itu sebenarnya tidak sulit. Ini suaranya kencang sangat lah. Enak gini apa macam tadi? Macam pecah. Kecilkan sedikit aja. Dikecilkan sedikit. Nah, jadi tentang masalah haji. Haji itu mudah. Kita perlu belajar juga. Siapa tahu berkah kita ngaji bab haji, itu Allah ngasih kita haji. Di situ ada keberkahan. Bukan tidak ada keberkahan. Yang belum pernah, ya semoga dikasih haji sama Allah. Yang sudah pernah haji lagi, alhamdulillah. Kalaupun tidak, umrah. Umrah itu kalau orang mampu paling tidak umrah itu 5 tahun sekali. 5 tahun sekali itu paling tidak. Karena ada hadis Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai inti dari hadis tadi, orang yang mampu tidak melakukan ibadah umrah sampai 5 tahun. Itu namanya jafa. Sebenarnya jafa itu macam sombong itulah. Masa dengan menjadi tamu Allah tak mau menjadi tamunya Rasulullah SAW, tamu 5 tahun sekali. Nah, itu baru nanti kalau bahas bab Ramadan kita ngaji bab puasa Ramadan. Time bab zakat fitrah kita ngaji bab zakat fitrah. Banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang umpamanya masalah zakat. Zakat ini kadang-kadang yang ada kekeliruan di dalam masalah penerimaan dan pembagian, itu juga harus kita perhatikan. Banyak kadang-kadang kita ketemukan ini yang paling banyak kesalahan tentang masalah pembagian. Juga penerimaan juga ada pembagian. Contoh masalah mendefinisikan amil. Amil ini sedang kita meloncat, tidak masalah untuk sekedar untuk pemanasan. Jadi bukan kajian kita itu yang akan kita bahas nanti, bukan hanya sekedar ceramah-ceramah begitu. Jadi kebanyakan dah lewat lah kemarin kan pembagian ini. Kebanyakan kalau time zakat fitrah, banyak masjid-masjid itu membuat amil, tapi sebetulnya itu bukan amil. Tapi mereka menamakan diri dengan amil. Sebetulnya itu panitia, tapi mereka menamakan diri mereka sebagai amil
sehingga mereka mengambil bagian dari amil, padahal bukan amil. Contoh, amil itu apa? Menurut definisi secara fikih, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa untuk mengurusi zakat, dan itu profesinya, pekerjaannya seperti pegawai pos. Ya, dia pergi pagi, balik sore, pergi pagi, balik sore, ambil barang, antar apa, itu namanya amil. Dan itu yang ngangkat negara. Kalau sekarang pakai SK lah, pakai SK. Bukan kita ngumpul pengurus masjid 5-6 orang, kau ketua, kau sekretaris, kau bendahara, amil. Habis itu pembagiannya, zakat dibagi 8, dapat 16 juta. Ini umpamanya dia cuman sekretaris, ketua sama sekretaris aja berdua yang terima zakat. Berdua aja dia. Dapat 8 juta. 16 juta pengumpulan masjid. Hanya amil salah satu daripada bagian. Kemudian setelah dihitung, ini mustahiknya cuma ada 4. Berarti 16 juta kita bagi 4 lah. Ini kejadian betul terjadi di tempat kita lah, di kampung kita ini. Jadi akhirnya 16 juta dibagi 4, ketemunya berapa? 4 jutaan, kan gitu. 4 jutaan, anggaplah fakir miskin umpamanya, terus fisabilillah, amil yang mengamilkan diri tapi sebutnya bukan amil. Kemudian umpamanya satu lagi gharib lah katakan, atau apa gitu. Yang penting 4 saja yang ada, atau ibnu sabil, yang jelas ada 4. Akhirnya 16 juta ini dibagi 4. Setelah dibagi 4, katanya kami ini kan amil berdua nih. Jadi 4 juta dibagi 2 lah. Kau 2 juta, aku 2 juta. Itu. Diduduk mulai akhir Ramadan aja lah, mungkin habis Isya, tak tahulah kebiasaan masjid itu macam masing-masing. Ada yang sore, ada yang malam. Beberapa hari dia duduk, dan dia tidak diangkat oleh siapa-siapa. Dia mengangkatkan diri sendiri, sesama dia pengurus. Engkau ketua, aku wakil. Kau ketua, bendahara. Kita amil. Akhirnya 16 juta itu dibagi 4 juta, karena dia amil, dianggap amil dia berdua. Engkau 2 juta, aku 2 juta. Ini bahaya seperti ini. Dan ini kejadian nyata. Jadi akhirnya gimana? Kalau begitu kan berarti 25% zakat itu dimakan oleh dia berdua. Orang satu kampung zakat dia makan berdua. Ini tak boleh begini. Itu bukan amil, itu namanya panitia. Amil itu ya, pegawai Basnas itu lah amil, karena dia diangkat oleh penguasa, ada SK-nya, pergi pagi balik sore, pergi pagi balik sore. Itu dia. Dan itu amil itu pun diberi upah sesuai dengan umumnya gaji, UMK lah katakan, umumnya gaji, bukan dia dapat berapa habis itu bagi ini amil pagi semua, enggak gitu. Amil itu mendapatkan bagian dari zakat itu ujroh. Ujroh itu apa? Upah. Pantasnya orang kerja 1 bulan itu dibayar berapa? Anggaplah punya 3,5 juta, 3,5 juta, biarpun kau dapat duit 1 miliar, engkau 3,5 juta. Itu pantasnya itu begitu. Nah itu kalau betul-betul amil itu sejak kayak begitu. Sekarang ini yang bukan amil, 2 malam, 3 malam, dia duduk sebentar aja dapat 2 juta seorang. Apa tak bahaya? Ini perlu dibetulkan seperti ini. Kalau memang dia tu nak dapat, sudahlah ambilkan dari duit infak masjid. Engkau dah duduk bantu orang lain lah. Banyak 4 hari itu tak 100.000 ke, tak 200.000 ke. Ini kan kita nak nolong orang, bukan nak ngaruh duit zakat. Contoh satu. Terus umpamanya masalah pembayaran zakat juga, itu juga ada yang perlu diperhatikan. Masalah contoh di zakat itu paling bagus pakai apa? Ya contoh, ya kalau paling bagus pakai apa ya tetap pakai makanan pokok yang paling afdal. Karena 4, saya tidak mengatakan yang pakai itu tidak sah, masih ada yang mengatakan sah walaupun satu imam. 4
Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, 3 madhab mengatakan wajib pakai makanan pokok. Selain pakai makanan pokok hukumnya tidak sah. Satu saja mengatakan boleh pakai duit, itu Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi. Jadi kalau bilang afdal, tentu afdal yang pakai beras. Cuma kita memang dah kebiasaan. Terserah, kita jangan menyampaikan ilmu saja mana yang afdal. Kalau 4 ulama mazhab, 3 mengatakan tidak sah, 1 mengatakan sah, silakan. Tapi selagi tidak darurat, sebagusnya kita ambil yang paling bagus, paling afdal. Karena mulai zaman Nabi dulu duit dah ada. Zaman Nabi dulu dah ada dirham, dah ada dinar. Tak ada Nabi zakat fitrah pakai dirham. Kenapa Nabi tak pakai dinar? Kan lagi senang pakai dirham Nabi. Nanti dibagi senang. Kenapa tak gitu? Apa di zaman Nabi tidak ada duit? Sudah ada duit. Itu contoh. Itu perlu disampaikan kepada masyarakat. Karena itu ilmu. Jadi itu perlu kita sampaikan. Setelah itu masyarakat biarlah memilih. Kau nak pakai apa? Cuma secara keilmuan, secara fikihnya itu demikian. Kalau kau nak pilih ini, terserah. Kau nak pilih ini, terserah. Kau nak pilih yang paling afdal atau nak pilih yang ada yang mengatakan boleh, itu saja. Ustaz. Ya. Tentang zakat tadi Ustaz. Tadi kan ada bahwa mengatakan 3 imam yang membolehkan pakai beras, 1 yang membolehkan pakai Bukan membolehkan, mewajibkan pakai makanan pokok. Jadi ini Ustaz, kalau pakai beras itu kayak mana Ustaz? Apakah pakai mangkuk dengan kita membaca niat kita di dalam mangkuk dengan beras yang sama-sama, atau membawa beras dari rumah masing-masing yang dipakai? Jadi kalau zakat tuh ya, apa kita bilang nih? Ya original saja, alami saja. Kau nak bayar pakai apa? Pakai beras. Pergi ke toko beli beras 2,5 kilo, Pak, ini zakat saya. Gitu aja zakat tuh. Gitu saja zakat. Kau berapa berempat? Berapa? 2,5 kali 4. Pak, beli beras 10 kilo, Pak. Bawa, Pak, ini beras zakat saya dengan istri dan 2 anak saya. Gitu sudah. Tak pakai tiup lagi. Itu tak perlu. Niat tu di dalam hati. Cukup ambil, beli di toko sana depan. Ini 10 kilo, Pak. Ini Pak, ini beras saya, istri saya, anak saya 2. Dah balik gitu. Assalamualaikum. Doa itu hukumnya sunnah yang paling wajib. Niat di dalam hati. Maksudnya tak harus tiup-tiup, tak ada. Tidak menjadi rukun dan tidak menjadi syarat. Tak menjadi rukun dan tidak menjadi syarat. Itu namanya zakat pakai beras. Zakat pakai beras, ya bawa beras, kasih. Kalau zakat pakai duit, ya duit kasih. Gitu. Ya. Kebetulan saya ini amil Ustaz di masjid ini. Amil ngangkat sendiri apa diangkat negara? Bukan amil berarti Anda adalah panitia. Ya. Jadi Ustaz, saya sendiri hilang atau salah dari saya sendiri. Ya. Jadi tahun kemarin itu ada warga kami yang kami masukkan dalam amil untuk penerimaan zakat fitrah Ustaz. Aku dalam proses itu dia berhak menerima Ustaz. Tapi ketika kami tunggu sampai malam tadi, dia bayar zakat di masjid ini Ustaz. Jadi nama itu saya pengen Ustaz, macam mana agak. Cuma kalau saya pribadi waktu itu mungkin salah mungkin. Saya anggap sedangkan dia tak bayar zakat di masjid, macam mana masjid berbagi gitu Ustaz. Apakah saya ini yang salah? Belum jelas Ustaz. Apakah saya yang salah gitu? Oke. Terima kasih. Nomor 1 salah, mengamilkan diri dah jelas salah ya. 1 ya. Itu tidak akan terulang lagi nanti. Amil tu kalau ketemu Pak Jokowi ngangkat mika, jadilah. Pak Jokowi dia punya Kementerian Agama sekarang kan, itulah atas tangan kanannya itu yang mengangkat amil. Kita berkelompok tak boleh menjadikan diri menjadi amil. Terus 1, karena dulu Sayyidina Rasulullah SAW dia mengangkat Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Rasulullah ini sebenarnya kan kalau bahasa ini mudah dia presidennya kan gitu. Ini Mu'adz bin Jabal, bukan di atasnya presiden, maksudnya untuk sekedar anunya aja. Mengangkat Sayyidina Mu'adz bin Jabal, engkau urus zakat di Yaman. Dia amil, yang angkat adalah penguasa. Nah, terus gitu, Anda bukan amil, mengangkat diri lagi orang lain menjadi amil.
itu sudah jelas salah lagi. Dia dah bukan amil, ngangkat orang pula nak suruh jadi amil. Boleh kau duduk sini terima zakat orang bagikan, boleh, tapi sebagai panitia, enggak masuk di dalam 8 asnaf. Jadi apa, lillahi ta'ala Pak, lillahi ta'ala. Kalau memang kasihanlah dia dulu tak ada duit kopi, kotak masjid Pak, ini 100.000 bang, duduk 4 hari ke 3 halal. Nah sebentar, itu masalah. Terus yang bantu tadi diberi atas nama amil tidak boleh. Tapi kalau umpamanya dia itu termasuk fakir miskin atau apa, itu diberi dari jalan itu boleh, tapi bukan dari jalan amil. Kalau dari jalan amil dia tidak berhak sama sekali. Jangankan dia, Mika yang angkat pun tak berhak. Apalagi yang diangkat. Nah itu begitu ya. Terus tidak menjadi satu syarat orang yang dikasih zakat itu harus berzakat. Orang yang berzakat di masjid tak menjadi syarat. Umpamanya contoh, ada orang tinggal di, bukan lingkungan masjid sini, mana masjid agak dekat lagi sini, masjid daerah sini ya, ada orang fakir miskin memang. Ditengok orang sini ni tak ada yang melarat-melarat, rata-rata dah cukup semua. Ini masih ada beras atau masih ada duit, ketika kasih itulah tetangga sana lah, tetangga masjid sana. Dia kalau zakat memang bayarnya di sana, tak ada masalah. Karena di sini momennya orangnya kita nak cari miskin, tak ada lagi kita paksakan orang mampu jadi orang miskin, salah. Itu menyalurkan tidak pada tempatnya, tidak boleh. Nah kemudian ini kita lari ke bab zakat pula, jadi dia melompat. Mesti dia ke bab kurban, ini yang perlu dibetulkan. Tegelah kita pakai tak apa. Sebentar, dah begitu. Sementara begini, orang berzakat itu sebetulnya boleh langsung atau nak zakat. Rumah ada 4 orang. Terus dia tengok siapa di sini yang orang melarat Oh itu ada mak janda apa. Bawa beras tu 10 kilo toh. Bu, ini zakat saya dengan istri dengan anak saya. Semuanya 4 orang. Dah jadi sah. Ya. Jadi istilahnya kita di sini panitia itu hanya membantu mempermudah orang untuk bayar. Jadi nanti kita yang bagikan yang ini. Jadi bukan kita seperti tadi orang yang mengambilkan diri, dia nak cari can pula di antara zakat ni. Dapat 2 juta sebentar raya apa tak senang. Itu tak boleh. Bagus bayar langsung aja daripada duit aku diambil dia, daripada zakat aku dia makan. Bagus aku kasihkan langsung ke fakir miskin. Numpuk-numpuk tidak apa-apa. Umpamanya di kampung kini fakir miskin cuma ada 2. Bapak sekeluarga ngasih ke sana, bapak sekeluarga ngasih ke sana, bapak sekeluarga ngasih ke sana, cuma 2 orang. Tapi kalau memang dia betul-betul orang yang tidak mampu, itulah yang sah zakatnya. Daripada zakat ini dimakan oleh orang yang tidak berhak, itu jadinya tidak sah. Gitu. Jadi kita sebagai panitia itu juga punya satu tanggung jawab, jangan sampai salah membagi. Itu amanahnya itu yang repot. Apalagi itu tadi kita sampai dijadikan menjadi satu penghasilan. Jadi maksud aku kan amil, tentu ini dah lain nih model dia nih. Kalau ada gini, ambil kan bagi 8, tentu aku dapat sekian. Orang macam ini tak usah dipakai, tak usah. Dia nak ngaruh duit zakat. Zakat fitrah itu aslinya kata Rasulullah SAW, tuhratan lis-shaimin wa tuhmatan lil masakin, sebagai pensucian diri bagi orang yang berpuasa, sebagai tukmah. Cuma makanan. Makanya para ulama, jumhur kebanyakan ulama mengatakan dia harus berupa makanan bagi orang-orang miskin. Orang miskin zakat fitrah. Sebagian ulama mengatakan zakat fitrah khusus untuk fakir miskin. Kalau zakat mal baru dibagi 8. Cuma ada ulama yang mengatakan sama dibagi 8 juga ada. Tapi jalan tengah, fakir miskin harus diprioritaskan, harus dapat lebih banyak cara baginya. Ini panjang nanti tak jadi bahasa yang lain, zakat aja. Apa tuh?
Betul. Yang saya yang ini adalah para musafi dan amin itu amin di sini adalah mendapat riset Pak, itu karena mendapat SK daripada Basnas. Ya. Riset kemudian pengumpulan zakat. Memang ada SK dari sana. Jadi di sini ada dua orang yang bilang. Jadi selama ini Pak, tentang zakat ini mereka mau mengeluarkan zakat. Mereka mau ada beras yang depan, tapi mereka tidak bawa beras dari rumah. Kemudian beras yang disediakan, memang beberapa tahun yang lalu itu memang ada beras yang sebanyak sama beras itu sebanyak 2 kilo dan 2 kilo setengah. Inilah orang yang katakan, saya si A daerah saya bekerja di dia. Jadi ini satu daerah. Tapi kemudian beras ini tidak sudah menjadi hak para ini atau sahih. Ya. Dan beras ini juga nanti dikeluarkan lagi untuk si B pula lagi 3 orang tangan beras ini sebanyak 2 kilo setengah. Ya. Dia bayar 3 orang. Ya. Ini yang menjadi masalah. Jadi ada malahan ada sebagian yang mereka dengan tidak ada beras yang dalam kampus sebanyak 2 kilo setengah yang berbeda beberapa tahun yang lalu, mereka tidak mau mengeluarkan zakat di sini karena itu tak sah. Sedangkan yang tidak sah itu menurut saya, menurut saya ini dengan kawan, dia mengeluarkan zakat 5 orang, tapi beras yang ada di depannya hanya 2 kilo setengah. Walaupun nanti dihitungkan uang, tapi mereka mengeluarkan zakat beras yang ada di depan itu sebanyak 2 kilo setengah. Ini yang dipatukan selama ini. Jadi itulah yang menjadi perlu pencerahan daripada Abu yang pada kami. Kemudian ada masyarakat kami antaranya ada zakat serasi. Zakat? Serasi. Apa serasi? Makanya ini, kalau saya bergerak kepada si A, ini nampaknya kalau dia rezeki saya serat agak kurang. Nanti kalau depan saya pindah kepada si B lah, saya bergerak kepada si B, tapi apakah rezeki saya mudah maka dia tidak pada itulah, dia tidak membayar kepada yang rezeki saya mudah. Maksudnya gimana? Ini serasi lebih apa? Rasanya seperti apa kan? Serasi ini umpamanya kalau saya bergerak kepada si A. Tahun ini, tahun 2 tahun yang lalu umpamanya atau 3-5 tahun yang lalu. Tapi selama 1 tahun kemudian itu pencarian saya selama 1 tahun itu rezekinya sangat susah. Rezeki susah. Nah, sangat susah mencari rezeki. Kemudian pada tahun yang kemudian lagi pindah kepada Amil D. Amil D pada rasanya enak rezekinya itu selama 1 tahun itu pencariannya mudah. Nanti dia coba lagi kepada si C. Si C ini lebih mudah lagi. Nah, kemudian dia merasakan bahwa aku selama ini simpel kepada si A rezeki aku susah, rezeki pada B rezeki aku masih kurang. Tapi pada si C ini alhamdulillah selama tahun ini rezeki aku sudah mudah sekali. Ini satu yang perlu diluruskan kepada masyarakat. Tidak ada lagi fitrah serasi. Ini tidak perlu pada ambil. Ini saya baru dengar ada fitrah serasi. Ya. Yang Pak Abu yang belum pernah dengar serasi ya. Ini ada di kampung-kampung ada fitrah serasi. Jadi itulah 2 hal yang perlu saya sampaikan supaya dapat pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bermasalah fitrah pakai beras. Jadi sudah saya katakan, orang kalau nak fitrah pakai beras, ya alami, original. Beli beras di pasar, bawa, kasihkan. Itu original. Tak usah kita bilang nih apa ya, helah kalau bahasa Arabnya. Kita macam bikin siasat gitu. Jadi begini, jadi berasnya itu aja, dia bawa uang, tapi jadinya dia zakat beras. Kalau sebetulnya itu yang seperti itu kalau dilakukan langsung kepada mustahik boleh. Maksudnya gimana Pak? Jadi saya rasa itu diadopsi. Kalau di Jawa itu orang zakat ini langsung ke fisabilillah. Di situ ada kiainya. Jadi ada kiai, dia ada terus kiai di situ punya beras, angkatlah 10 kilo atau berapa. Dia datang, kiai, saya beli berasnya ya. Itu beras siapa? Berasnya siapa yang dibeli? Berasnya siapa yang dibeli? Kiainya. Dia berasnya kiai 10 kilo, dia beli, kiai saya beli berasnya. Iyalah, kiai terima duitnya atas nama apa ataupun pembantunya lah kan. Terima berasnya dikasihkan orang yang berzakat. Kemudian 10 kilo itu diberikan kepada kiai, ini zakat saya
satu keluarga 4 orang, dikasihkan kepada kiainya. Dah, yaudah saya terima. Dia zakat apa namanya nih? Beras apa duit? Beras. Kemudian datang orang lain. Datang orang lain. Ini beras siapa punya tadi nih? Pak Kiai. Karena dia Pak Kiai ini sebagai apa? Sebagai mustahik. Dia bukan panitia dan bukan amil. Dia mustahik. Dia memang orang penerima zakat. Ini namanya zakat langsung kepada mustahik. Namanya orang datang kan jadi punya kiai. Hanya orang itu datang nak zakat lagi untuk dia 4 orang. Pak Kiai, ada beras ini ada. Saya belilah. Ya udah ini 10 kilo. Ya saya bayar. 10 kilo jadi banyak dibayarkan untuk zakat. Ini sah. Kenapa? Karena itu beras kiai boleh. Nah, sekarang yang menjadi masalah, yang seperti ini diadopsi ditaruh di masjid. Nah, ini yang menjadikan satu kesalahan. Kalau di rumahnya langsung bisa beli. Ada maunya di sini ada fakir miskin satu, Pak. Kita 10 orang datang. 10 orang datang, satu aja bawa beras 2,5 kilo. Nih, mak janda mana, Bu, ini beras zakat saya. Iyalah Pak, terima kasih. Ini ada 9 orang di belakang. Kata dia, Bu, berasnya aku beli ya. Iyalah Pak. Ini beli. Dah jadi, ini aku zakatkan. Tiba orang ketiga gitu, boleh. Karena itu dia memang beras dia. Ketika yang seperti itu diadopsi ditaruh di masjid, panitia yang terima, ya kan? Panitia yang terima. Pokoknya panitia, anggaplah panitia pertama menyediakan beras 5 kilo lah, atau 10 kilo lah katakan. Datang orang, Pak, saya nak zakat beras. Ini ada beras. Kata 10 kilo, saya bayar. 1 dibayar. 1 kesalahan kena sudah. Apa? Berjual beli di masjid hukumnya haram. 1. Ya, kalau di rumah tak ada masalah, Pak. Nak jual pajero spot pun boleh di rumah tu, tak masalah. Tapi kalau di masjid jangan jual beli, haram. Tak boleh. Nabi betul-betul melarang. Didoakan sama tidak akan beruntung orang yang berjual beli di masjid. Dilarang sama Rasulullah. Jadi ketika Rasul masuk masjid, Rasul lihat kok ada orang jual beli di masjid ini, langsung ditegur sama Rasulullah SAW. 1. Terus yang kedua, ini beras oke. Ini orang pertama beli, kemudian dizakatkan. Dia dah dosa nih tadi jual beli di masjid. Kemudian dizakatkan. Oke, ini 4 orang ya, 10 kilo oke dia terima dah. Ini beras punya siapa nih? Punya panitia apa punya fakir miskin? Apa punya orang? Fakir miskin. Kan? Ada orang satu lagi datang. Datang dia bawa duit aja. Pak, saya nak zakat. Berapa orang? Saya sekeluarga 4 orang. Ini beras. Kata dia, dijual dia beras. Apa hukumnya menjual barang zakat? Haram lagi. Karena ini barang zakat, bukan dia punya. Ada orang zakat, Pak, ini beras saya titip, tolong bagikan nih. Tahu-tahu sama dia dijual pula. Tak boleh. Namanya menjual barang zakat. Tak boleh. Jadi kena 2. Berjual diri di masjid tak boleh, menjual barang zakat juga tidak boleh. Mak, ada motor parkir depan rumah bapak jual boleh tak? Motor siapa? Tak tahu, orang parkir sini tidak aku jual. Lah, sah apa tidak? Tidak boleh. Motor orang dijual. Ini beras orang jangan dijual. Ini yang menyebabkan kalau di masjid ini menjadi permasalahan. Gitu. Jadi umpamanya di masjid bolehlah pakai beras langsung boleh, tapi masjid menyediakan. Dan transaksi jual beli jangan di dalam. Di tempat parkir atau di mana sana jual beli. Di sini transaksi zakatnya terserah boleh. Atau bikin transaksi langsung di luar aja semua, senang. Itu. Jadi ketika kita kita sudah jual belinya kita tidak sah, membeli, sekarang ada orang, Pak. Sekarang ini yang parah nih. Menjual tanah orang. Itu hukumnya sah atau tidak? Tidak sah. Tanah yang bukan haknya kok dijual, itu tidak sah. Sampai kapan itu tidak halal tanah itu? Sampai kapan tidak halal? Jadi kalau kita membeli tanah orang yang itu bukan haknya, balikkan. Karena tanah itu sampai kapan itu tidak sah hukumnya untuk kita, haram. Tidak boleh. Jangan yang penting secara menang di dalam pengadilannya. Kita ini punya Allah Subhanahu wa taala.
ada akhirat nanti. Nah, jangan sekarang yang repot nih kadang-kadang begini, yang sering masalah jual beli tanah nih, yang bukan hanya ketika ada maunya seorang ayah meninggal, punya anak 1, 2, 3, 4, 5, punya istri. Ini ada adik-adiknya masih kecil-kecil, ini abahnya yang besar. Ya. Jadi tanah ini karena ini adik masih kecil dikuasai oleh abangnya yang paling besar. Padahal ketika ayahnya meninggal ini harus dibagi semua nih. Ini berapa hektar, ini berapa hektar, ini berapa. Ternyata abangnya yang pegang kendali. Ini adik masih kecil-kecil, dijual sama dia. Jual 1, jual 2, jual 3, jual 4. Tahu-tahu adik ditanya, dah SMP tamat, bang tanah kita mana? Itu yang mudah dijual, itu yang jual abang dia. Itu tidak sah jual belinya. Karena menjual beli yang bukan miliknya sendiri tak boleh. Meninggal bagi, ini bagian sekian, baru boleh kau nak jual, itu bagianmu. Kalau bagian adikmu kau jual, itu kau jual tanah orang, tak sah jual belinya, haram duitnya. Macam mana orang jual motor orang duitnya halal, enak betul, habis motor orang pinggir jalan. Habis, asal jual aja, haram duit tuh. Jual tanah yang bukan haknya, duitnya haram. Dan transaksinya juga tidak sah gitu. Oke. Kembali tadi ke beras itu tadi kasusnya seperti itu. Nah, jadi kalau nak memang pakai beras ya bawa langsung kasihkan. Kalau kata panitia, aku kalau beras sama berat, siapa suruh kau jadi panitia? Tanggung jawablah, ya kan? Ini panitia enak-enak aja, nak bawa dompet aja bagi senang. Kasih beras, aku Pak zakat. Saya 8 orang, 20 kilo bawa, maaf. Datang lagi berapa? 6 orang, 15 kilo, maaf. Begitu asa pembagian, ini berapa ton beras nih? Cuman enggak bagi. Engkau kan panitia. Nah, kan? Itu namanya orang beramal gitu. Kita ini nak bantu orang. Kalau nak bantu orang itu mesti rugi. Jangan orang bantu orang kok untung, itu bukan bantu Pak, bisnis namanya. Kita ini dari panitia kan nak bantu orang. Ada nenek-nenek dah tua, dia nak angkat beras sendiri tak kuat. Kami bantulah, kami panitia apa nih kami bantu. Ini tidak, orang ini niat dia macam nak bantu orang, tapi dia untung. Untung apa? 2 juta seorang. Apa tak untung? Ini kau nak bantu orang kena ngaruh. Itu masalahnya. Jadi kalau jadi panitia, nanti kita berat lah bagi kita gini. Emang resikonya orang nak bantu orang, disitulah pahalanya. Disitulah pahalanya kita jadi panitia itu. Disitulah momen kita bantu orang. Kalau memang aku tak bisa sedekah 20 kilo beras, aku ni mengangkatkan beras itu ke fakir miskin walaupun bukan beras aku dapat pahala membantu orang. Jadi jadikanlah momen zakat fitrah itu atau zakat apa aja pengumpulan itu momen cari pahala, bukan cari duit. Sekarang kalau time pembagian semua nak jadi orang melarat. Semua Pak. Nak jadi ini fakir miskin, semua nak jadi fakir miskin. Semua nak jadi fisabilillah. Semua jadi. Tak usah gitu. Kata Rasulullah, zakat itu min awsakhin nas. Zakat itu dari kotoran-kotorannya, daki-dakinya manusia. Itu suka daki. Coba ada daki orang nak tak kok. Mana nak. Tapi kalau dalam warna biru sama merah ini, macam mana tak diterima? Ini jadi masalah. Jadi gitu. Daripada kesimpulannya, daripada kita tadi berjual beli beras di masjid, terus kita beli beras yang beras zakat itu panitia jual dosa, yang beli juga tidak sah, bagus langsung duit sekali. Masih ada yang mengatakan sah. Kalau menjual barang zakat tak ada ulama bilang sah. Tidak ada sih mana itu. Apa? Memang ada orang yang jalan, memang dia jalannya pakai uang, dia bawa uang dari rumah. Tapi kalau beras yang di depan rumah ada, dia tak mau. Itu yang masalah dia. Beras yang terus di depan kita ada, tak mau dia. Malah beras itu disitulah beras yang dia berdoa di beras itu. Itu yang menjadi permasalahan ini selama ini. Kalau gitu bawa beras dari rumah. Itu namanya juga tetap zakat pakai uang. Tetap zakat pakai uang namanya. Apalagi itu beras orang.
Apa kita tiup-tiup? Belum tentu orang dia tu ikhlas. Beras aku apa kau tiup-tiup? Wah, entah apa? Kan? Belum tentu orang tu ikhlas. Coba bapak, ada beras di karung bapak, ada orang datang ke rumah. Ikhlas tak? Aku tengok. Tiap orang datang, apa pasal? Belum tentu yang punya ikhlas, belum tentu. Dan intinya begini Pak, kalau memang nak sekarang inilah, ingatlah ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika jadi khalifah. Dia malam-malam dia keliling. Ini jam berapa nih? Dah lewat belum? Wah, kurang sikit. Dia keliling ke kampung-kampung. Sayyidina Umar bin Khattab ni khalifah ni. Begitu dia tengok ada satu rumah janda, ada anak bayi nangis. Dia tengok dia. Oh, ibunya lagi masak. Tapi apa benda budak ni nangis, terus nangis. Ditunggulah dia. Apa pasal tak masak-masak ni? Kata Sayyidina Umar kan. Masak apa benda tak masak-masak? Akhirnya Sayyidina Umar memberanikan diri lah, Assalamualaikum, masuk ke dalam. Bu, kenapa anaknya nangis? Kok masaknya, kok periuk tu kok tak masak-masak? Masak apa? Ditengok sama Sayyidina Umar. Ternyata yang dimasak adalah batu. Alamak, batu. Sebulan pun tak akan masak. Dia kata, kenapa kau lakukan ini? Kata Sayyidina Umar. Kenapa? Aku hanya ingin menghibur anakku, biar dia nunggu sampai dia tak tahan, akhirnya ketiduran. Masih untuk sekedar menghibur aja gitu. Begitu. Itu terus si wanita janda ini, dia istilahnya bahasa kita ni ngomel-ngomel khalifah lah. Dia tak tahu kalau yang datang itu khalifah. Di bahasa kasih khalifah ini telah tak perhatian sama kami lagi ni ya kan. Sayyidina Umar dia khalifah sendiri. Ternyata orang langsung dia balik pergi ke Baitul Mal. Apa dia bikin dia? Ngambil duit ini, gandum dipikul sama dia. Gandum satu karung dipikul sama dia. Diantarkan ke rumah orang fakir. Apa yang dibawa dia? Gandum. Emang gitu. Jadi bukan masuk ATM, tek. Bu, nih tak itu membuktikan kalau dulu begitulah zakatnya. Itu zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Kita ini nak yang senang. Padahal kata Rasulullah, tuhratan lis-saimin tuqmatan lil masakin, sebagai pembersih diri bagi orang yang berpuasa, sebagai makanan bagi orang fakir miskin. Kita nak bersih tapi malas repot lah, enak pakai duit. Saya tidak mengatakan tidak sah. Maksudnya yang afdal itu kenapa sih yang dilakukan? Kenapa yang afdal? Zaman Nabi dulu kata Nabi, pakai dirham aja lah, berat-berat bawa beras. Nabi berapa? Istrinya berapa? Anaknya berapa dibawa? Ya diangkat lah. Begitu. Itu lebih afdal. Sekarang kalau pakai duit pun kadang-kadang dikasihkan ke orang untuk beli pulsa jadi dia. Kalau beras memang dimakan, dia tuqmatan lil masakin, cocok. Jadi pemberi makanan bagi orang yang fakir. Jadi kalau memang daripada gitu ya langsung aja duit, senang. Semua ulama, masih ada Imam Abu Hanifah yang membolehkan walaupun satu orang. Tak usah dibelit-belitkan gitu, tak usah. Kalau nak beras ya bawa beras. Kita balik ke original aja, tak usah mutar-mutar. Gitu. Wallahu a'lam. Lagi dah zakat serasi apa sasi? Serasi. Cocok sesuai. Saya sarankan biar rezeki lebih laju, 3 tempat bayar semua zakatnya. Iya tak Pak? Yang ambil sini bayar, ambil sini bayar. Tak apa. Dikira zakat cuma harus 1, tidak. Bapak bayar zakat 4 kali boleh. Berapa ambil 4? Bayar ambil sana, ambil sana, ambil sana, ambil sana. 1 tahun beli Pajero Sport. Itu sebetulnya ya namanya apa ya? Hanya perasaan lah sebetulnya. Maksud itu tidak masuk di dalam bab fikih, sama sekali tidak masuk. Sama itu hanya macam macam perasaannya gitu. Dan bukan tidak boleh, terserah saja, tidak ada masalah.
Kalau menurut saya lagi jelas-jelas ini fakir miskin, aku kasihkan langsung. Ini lebih jelas. Kalau kadang-kadang amil jadi-jadian ini yang repot. Nah, amil jadi-jadian. Kan? Ini yang repot. Ini macam mana keberkahannya di dalam berzakat? Susah. Tapi keberkahan itu kalau memang ini mustahik muzaki dan mustahik langsung sah. Nah, ini tidak ada keraguan lagi. Kadang-kadang kalau salah alamat itu tidak bisa, nggak sah. Jadi untuk juga masalah fakir miskin jangan dilebar-lebarkan sangat, dipres. Karena kesalahan sasaran itu mempengaruhi zakatnya, sah dan tidaknya zakat. Zakat kok maunya dikasihkan orang yang mampu, otomatis zakatnya tidak sah, otomatis. Otomatis tidak sah. Makanya fakir miskin manusia itu dipres betul siapa yang membantu. Walaupun 5 orang satu kampung, nggak harus banyak. Kenapa harus 50? Kenapa harus dimiskin-miskinkan orang ini kalau pas time pembagian zakat? Kalau memang dia mampu, dah jangan suka jadi orang yang dianggap miskin. Ngapa sih? Time ada pembagian zakat, beras raskin, banyak langsung fakir miskin. Jangan gitu. Yang kaya-kaya pun jadi miskin. Pas gara-gara raskin beras miskin. Masalah. Itu seperti itu. Ini semua ujung-ujungnya apa? Semua kita lakukan ini untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita cari, bukan apa. Sekarang orang nak pakai beras aja, pakai duit atau nak pakai duit aja lah, pakai beras susah-susah nih. Urusannya bukan masalah gitu. Kita ni nak nyari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha untuk cari gitu. Jadi kalau masalah panjang pembagian zakat itulah. Jadi kadang-kadang mohon maaf ya, saking tidak bijaksananya para amil-amil jadi-jadian ini, justru kadang-kadang bagian fakir miskin jauh lebih sedikit daripada bagian orang yang mampu-mampu. Bagian amil itu sendiri, amil dapat juta, amil jadi-jadian sejuta seorang, fakir miskin 100.000. Ini padahal zakat itu aslinya punya fakir miskin, aslinya dia orang punya tuh. Apa pula kita nak rampas? Kita tuh mestinya setiap hari, tak usah nunggu Ramadan, tak nunggu zakat fitrah, fakir miskin ini kita kasih. Ini udahlah tiap hari tak ada bantu, time ada zakat fitrah yang jatah dia orang pula dirampas. Melampau tak coba? Mestinya kau tuh tiap hari ada orang fakir miskin kasih apa tak, seminggu kali tak, sepekan sekali, sebulan sekali kasih bantu. Kata fakir miskin, mak tengok 100.000. Tengok yang lain-lain dapat lebih banyak lagi. Karena apa? Tadi 2 juta dibagi 50. Berapa tuh? Ini 2 juta tadi kan? Yang ini 2 juta dibagi 4 juta dibagi 2 jutaan. Yang fakir miskin 50 orang, ini 4 juta dibagi 5. Lah, dapat dapur. Itu di situ. Jadinya tidak bijaksana. Mestinya dihitung saja per kepala berapa, fakir miskin kasihkan lebih banyak. Kenapa tak kasih mereka 500.000? Atau dipres fakir miskin satu kamu ini 10. Ini yang betul-betul miskin. Sudah, kau sejuta. Panitia ambilkan kotak infak, Pak. Alhamdulillah pahala dapat ini cuma untuk duit ngopi ya, berganti ya aja 100.000 ada. Kok ngiri sama orang fakir miskin? Tahun depan kau aja jadi fakir miskin. Rumah kau kasihkan dia orang, kau tidur rumah dia tidur rumah kau. Tahun depan aku kasih kau 1 juta, nak tak? Itu wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.